epilog. Ini benar-benar cerita yang konyol, bukan? Kata Mao Mao sambil membolak-balik kisah tragedi romantis yang datang kepada mereka dari suatu negeri yang jauh. Jinshi baru saja mengembalikan salinan aslinya. Yah, lebih tepatnya salinan miliknya dari salinan asli. Aku setuju. Jinshi, yang datang untuk mengembalikan buku itu, bersandar pada sebuah rak sambil menatap langit di luar jendela. Suasana di antara mereka sulit untuk dijelaskan. Meskipun sekarang mereka hanya berdua, Jinshi sama sekali tidak menunjukkan sikap memaksa seperti belakangan ini. Mao Mao tahu bahwa pria itu memahami kalau ini bukanlah saat yang tepat untuk hal semacam itu. Selir Lishu, atau lebih tepatnya, mantan selir Lishu, akan kembali menjadi seorang biarawati atas perintah kaisar sendiri. Kurasa Yang Mulia sudah memikirkan hal ini sejak lama, kata Jinshi. Ibu Lishu adalah kenalan lama kaisar dan Duo. Yang Mulia pasti memandang Lishu seperti seorang putri. Itulah sebabnya ia memanggilnya kembali ke istana belakang, dengan harapan bahwa entah bagaimana, gadis itu bisa menemukan kebahagiaan. Namun dunia tidak pernah sebaik itu. Usahanya untuk membuat Lishu bahagia justru berbalik menjadi penderitaan baginya. Lishu dirundung oleh saudari tirinya dan para dayangnya sendiri, lalu pada akhirnya, karena posisinya sebagai selir tinggi, bahkan nyawanya ikut terancam. Mengurungnya di menara tahanan sebenarnya adalah bentuk belas kasihan dari kaisar, sebuah usaha untuk melindunginya dari bahaya nyata berupa percobaan pembunuhan. Mantan kepala dayang Lishu, jika dijelaskan secara sederhana, sedang berusaha mendapatkan majikan baru untuk dirinya sendiri. Kemungkinan besar, ia sudah berhubungan dengan utusan dari barat melalui merpati-merpati itu, karena ia merasa tidak mungkin bisa naik lebih tinggi lagi di dunia jika tetap berada di bawah Lishu. Surat cinta itu merupakan salah satu bagian dari komunikasi mereka. Fakta bahwa Lishu akhirnya dipenjara bersama wanita putih hanya bisa disebut sebagai nasib buruk. Mungkin dia memang benar-benar lahir di bawah bintang yang buruk. Di dalam menara, Lishu melihat berbagai hal aneh yang disebabkan oleh dupa beraroma manis pahit itu. Aroma yang sama yang berasal dari wanita putih. Benda itu tidak menarik perhatian ketika wanita putih diperiksa sebelum dimasukkan ke dalam menara, tetapi ketika Mao Mao memeriksanya sendiri, ia menemukan seutas benang terikat pada salah satu gigi wanita itu. Wanita putih mencoba menggigitnya sampai putus, tetapi hal itu justru membuat semua orang semakin penasaran tentang apa yang terikat pada benang tersebut. Ketika mereka menariknya keluar, mereka menemukan sebuah kantong kecil berisi dupa. Ini adalah wanita yang dengan sukarela meminum air raksa. Kenapa pula ia tidak akan menyembunyikan dupa di dalam perutnya? Benda itu mungkin akan berbahaya jika Lishu terus terpapar olehnya, tetapi Luo Men, seorang petugas medis, mengatakan bahwa karena sudah dihentikan pada tahap ini, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Fakta bahwa tubuh Lishu kebetulan memiliki kondisi yang membuat obat-obatan seperti itu bekerja sangat efektif kepadanya hanyalah satu lagi kemalangan. Seorang selir tidak bisa dibiarkan menyebabkan keributan sebesar itu. Tidak ada selir yang bisa menjadi penyebab masalah seperti ini dan pergi tanpa menerima konsekuensi sama sekali, karena itulah ia dikirim ke biara. Namun, sebelum memberikan keputusannya, Kaisar memanggil Mao Mao dan mengajukan dua pertanyaan kepadanya. Berapa lama umur sebuah rumor? Mao Mao menjawab 75 hari. Namun Kaisar menggelengkan kepala dan bersikeras bahwa itu tidak cukup untuk menjaga kehormatan. Lalu ia bertanya, jika ada seorang pria yang cocok untuk Lishu, pria seperti apa dia? Suaranya hampir terdengar seperti seorang ayah yang sedang mencari pasangan baik untuk putrinya. Beginilah sikapnya terhadap Lishu, anak dari pria lain. Mao Mao hanya bisa membayangkan bagaimana nanti sikapnya ketika tiba waktunya mencari pasangan untuk anaknya sendiri, Putri Lingli. Mao Mao tahu gadis kecil itu adalah kesayangan hatinya.
Selama sesaat, Mao Mao memikirkan pria dengan bekas luka di pipi kanannya, tetapi ia memutuskan untuk tidak mengatakannya keras-keras. Lupakan soal dicekik, kali ini kepalanya mungkin benar-benar akan terpisah dari tubuhnya. Saya khawatir itu bukan pertanyaan yang bisa saya jawab, Yang Mulia, tetapi mungkin Anda bisa mempertimbangkan bahwa pria yang mematahkan kedua kakinya, kehilangan semua kuku di satu tangannya, dan membuat bahunya terkilir demi menyelamatkannya layak mendapatkan sebuah hadiah. Memang benar, Basen adalah orang yang paling banyak menderita dalam kejadian kali ini. Tanpa dirinya, Li Shu mungkin sudah berakhir seperti buah kesemek yang pecah. Basen, yang memahami bahwa beberapa kasur saja tidak akan cukup untuk menolong wanita muda yang sedang jatuh itu, mengambil pendekatan berbeda secara spontan. Alih-alih menaruh semua kasur di satu tempat, ia meminta agar kasur-kasur itu disebarkan di sekitar area tempat kemungkinan Li Shu akan jatuh, lalu ia menerima sendiri seluruh benturan yang tidak bisa diserap oleh kasur-kasur tersebut. Dan Mao Mao selama ini mengira Jin Shi adalah seorang masokis. Jin Shi mengatakan bahwa Basen tidak merasakan rasa sakit setajam orang lain, tetapi tetap saja. Satu hal yang bisa ia katakan dengan pasti adalah bahwa ia tidak bisa membayangkan ada orang lain yang mampu menyelamatkan Li Shu pada saat itu. Ia bisa membayangkan reaksi para pelacur di distrik hiburan jika ia menceritakan kisah ini kepada mereka. Ini takdir, mereka pasti akan berseru dengan mata berbinar. Lalu ada Li Shu. Mao Mao selama ini selalu menganggapnya pemalu dan canggung di sekitar pria, tetapi gadis itu justru membenamkan wajahnya ke dada Basen dan menangis. Mao Mao tidak sebegitu tidak pekanya sampai tidak memahami apa arti tindakan itu. Jin Shi segera meminta semua orang pergi dan dengan baik hati menunggu sampai Li Shu selesai menangis. Hal itu memang menunda Mao Mao dalam mengobati Basen, tetapi pemuda itu mungkin juga tidak sepenuhnya merasa tidak senang dengan situasi tersebut. Diputuskan bahwa Li Shu akan menghabiskan 1 tahun di biara. Setelah itu, ia akan kembali ke rumah dan keluarganya dengan gelar selirnya dicabut. Namun keluarganya tidak akan dihukum. Sedangkan untuk Basen, ia akan diberikan apapun, hal itu ditekankan, yang mungkin ia inginkan. Baik benda maupun seseorang, selama berada dalam kekuasaan kaisar untuk memberikannya, ia akan mendapatkannya. Kaisar juga menasihatinya agar tidak perlu mengambil keputusan terburu-buru. Basen boleh menunggu untuk mengatakan apa yang ia inginkan hingga 1 tahun. Mao Mao tersenyum dengan sedikit rasa pahit. Pemuda dan wanita muda ini jatuh hati satu sama lain pada pandangan pertama, tetapi mereka menemukan bahwa cinta sejati tidak pernah berjalan semulus dalam cerita. Meski begitu, ini sama sekali bukan hasil yang buruk. Setelah semua kejadian ini, Mao Mao membaca ulang kisah romantis tragis itu sekali lagi, tetapi tetap saja cerita itu tidak masuk akal baginya. Namun, tidak semuanya terselesaikan dengan begitu rapi. Utusan dari Barat meminta agar wanita putih, yang telah ditangkap sebagai seorang kriminal, diserahkan kepadanya. Alasannya? Karena dia adalah salah satu agen Ayla. Ayla. Utusan yang satu lagi. Orang yang terlibat dalam penjualan senjata api Feifa kepada klan Shi. Wanita yang entah bagaimana tampaknya masih terus menyebabkan masalah bagi mereka bahkan sampai sekarang. Dan bukan hanya itu. Sang utusan meminta sesuatu yang bahkan lebih berani. Sebelumnya ia telah memojokkan lahan mengenai bantuan atau pemberian suaka kepadanya, dan sekarang, secara mengejutkan, ia mendesak pilihan yang kedua. Hal ini pasti menjadi kejutan bagi lahan yang sedang sibuk dengan budidaya kentangnya. Terlebih lagi, sang utusan memiliki gagasan yang mengejutkan tentang bagaimana suaka itu harus dilakukan. Ia meminta untuk masuk ke istana belakang. Aku tidak perlu menjadi selir tinggi, katanya. Bahkan status sebagai selir tingkat menengah pun sudah cukup. Harus diakui,
Itu memang cara yang lebih tidak mencolok untuk memasukkannya ke negara ini daripada secara terang-terangan menyatakan bahwa dirinya diberikan suaka. Satu hal yang tidak ku ketahui adalah seberapa banyak dari perkataannya yang benar, pikir Mao Mao. Ia ingin melupakan semuanya begitu saja dan tidur siang, tetapi selama Jinshi berada di sana, ia tidak bisa melakukannya. Ia berharap pria itu segera pulang. Sementara itu, Jinshi sendiri tampaknya tidak terlalu tertarik untuk pergi. Dia mungkin bukan tipe orang yang selalu mengatakan semuanya secara langsung, tetapi tampaknya ada banyak hal yang memenuhi pikirannya. Apa ini? Tanyanya sambil mengambil sesuatu yang terlihat seperti alasan menyedihkan untuk disebut sebuah buku. Benda itu tampaknya bahkan membuatnya bingung, dengan halaman-halaman berisi karakter yang terlihat seperti cacing tanah kering. Menurut Anda apa? Kata Mao Mao. Apakah ini? Go, katanya sambil memperhatikan deretan lingkaran hitam dan putih yang berantakan. Jangan bilang, ahli strategi terhormat itu? Benar, Tuan. Lahan memaksakan buku itu kepadanya sebagai imbalan atas informasi tentang sang utusan, dengan anggapan bahwa Mao Mao pasti mengenal seseorang di percetakan. Tidak tahu apakah mereka mau berurusan dengan ini atau tidak. Apalagi setelah ia membeli habis buku yang sebenarnya hendak mereka gunakan sebagai sumber cetakan. Bahkan jika mereka menerima pekerjaan itu, mereka harus bisa membaca teksnya terlebih dahulu, dan itu tampaknya menjadi rintangan terbesar. Biasanya, Mao Mao akan langsung mendorong benda itu kembali ke wajah Lahan, tetapi yang mengejutkan dirinya sendiri, ia malah menerima buku kecil menyedihkan itu. Jinshi tampaknya juga cukup terkejut. Mao Mao mendengu seolah berkata jangan dipikirkan, lalu menatap cucian miliknya yang menolak mengering di musim hujan ini. Berapa lama percakapan ini bisa berlangsung? Ia berharap keadaan bisa tetap seperti ini. Selain itu, ia juga berharap Jinshi tidak akan menggelitik punggung kakinya lagi. Ia berhati-hati duduk di atas kakinya agar Jinshi tidak bisa melihatnya. Pria itu tampaknya menyadari apa yang sedang ia pikirkan, karena ia tersenyum penuh pengertian. Dia benar-benar tahu cara membuatnya kesal. Mao Mao baru saja memberinya tatapan paling tajam yang berarti pulang sana. Ketika pintu terbuka. Oh, hei, Tuan. Itu Chou. Jinshi hanya mengangguk dan mengangkat tangan sebagai salam. Chou berlari kecil masuk ke toko, mengabaikan betapa sempitnya tempat itu dengan 3 orang berada di dalamnya. Mao Mao baru saja bertanya-tanya apa yang sedang bocah itu rencanakan, ketika Chou menggerakkan satu jarinya di sepanjang punggung Mao Mao, membuat seluruh tubuhnya merinding. Mau tahu sesuatu, Tuan? Si bintik ini tidak tahan kalau kau menggeser jarimu di sepanjang punggungnya. Lucu sekali. Mao Mao, yang bertanya-tanya kenapa Chou harus mengatakan hal seperti itu di saat seperti ini, mengangkat tangan untuk memberi bocah itu pukulan di kepala. Namun Jinshi berkata, begitu rupanya. Lalu ia tersenyum lebar. Kemudian ia mengeluarkan kantong uangnya dan meletakkan sekeping perak besar di tangan Chou, jumlah yang jauh lebih banyak daripada uang jajan yang dibutuhkan anak manapun. Hah? Untuk apa ini, Tuan? Ada apa? Tanya Chou. Oh, aku hanya ingin kau menjalankan sedikit tugas untukku. Tidak perlu terburu-buru. Mata Mao Mao berubah menjadi titik kecil. Wah, kau memang yang terbaik, Tuan. Ya, gunakan waktu sebanyak yang kau mau. Chou, seru Mao Mao. Namun bocah kecil menyebalkan itu berjalan keluar dari toko seolah mengatakan bahwa pekerjaannya di sini sudah selesai. Mao Mao langsung berdiri untuk mengejarnya, tetapi ia merasakan sensasi geli menjalar di sepanjang tulang punggungnya. Tuan Jinshi. Wah, ternyata benar-benar berhasil. Jinshi tersenyum penuh kemenangan. Dan aku belum selesai membalasmu.
Tidak pernah ada seorang pemuda pun yang terlihat lebih jahil daripada dirinya pada saat itu.